Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sudut sebuah kamar kos di Samarinda, ada sepasang sepatu kets tua yang tidak dibuang oleh pemiliknya. Solnya mengelupas di sisi kiri. Ada bekas aspal yang tidak bisa hilang di bagian luarnya. Pemiliknya tidak tahu kenapa dia tidak buang sepatu itu. Tapi setiap kali bersih-bersih, sepatu itu selalu dikembalikan ke sudut yang sama. 3 bulan sebelumnya, sepatu itu dipakai ke tempat yang tidak pernah direncanakan. Pemiliknya, Rizka, 21 tahun, mahasiswi hukum Universitas Mula Warman, yang pagi itu naik angkot seperti biasa, beli gorengan 3 biji, makan 1, dan membaca sebuah berita yang membuat sesuatu di dalam dirinya bergeser. Dan tanpa benar-benar merencanakan, dia ambil spanduk dan pergi ke jalan. Di sana, di antara 7.000 orang di bawah matahari Samarinda, dia bertemu orang-orang yang tidak akan pernah ia lupakan. Seorang ibu yang bicara tentang atap sekolah yang bocor dengan suara yang tidak terlatih untuk orasi, tapi terdengar lebih keras dari teriakan manapun. Seorang guru yang menulis nama-nama jalan rusak di buku catatan kecil, lalu merobek satu halaman dan memberikannya ke orang asing. Dan di baris terakhir halaman itu, ada satu pertanyaan yang sampai sekarang tidak bisa Rizka jawab dengan lengkap. Kamu mau tahu pertanyaan apa itu? Terus tonton dan subscribe karena cerita ini belum selesai di episode ini. Rizka tidak tahu pagi itu akan jadi pagi yang ia ceritakan bertahun-tahun kemudian. Ia bangun pukul 5.30 bukan karena alarm, tapi karena tetangga kamar sebelah sudah mulai goreng ikan dan bau asapnya masuk dari bawah pintu. Kamarnya sempit, satu kasur tipis, satu meja belajar, tumpukan fotokopian materi yang sudah tidak ia buka sejak UTS kemarin. Ia ambil HP dari bawah bantal, cek notifikasi, lalu taruh lagi. Belum ada yang penting. Belum. Kos-kosannya ada di Gang Flamboyan, Samarinda Ulu, nama yang terlalu indah untuk kondisi jalannya. Pagar kos sudah miring sejak semester lalu, dan Bu Haji pemiliknya selalu bilang nanti diperbaiki setiap kali ditanya. Rizka sudah tahu kapan genangan air di depan pintu itu muncul. Setiap hujan lebih dari 2 jam, pasti masuk sampai teras. Ia sudah taruh batu bata kecil di ambang pintu supaya air tidak ngalir ke dalam. Solusi yang ia temukan sendiri tanpa bantuan siapapun. Ia mandi cepat, ganti baju, masak air di kompor listrik yang wattnya kecil supaya tagihan tidak meledak. Sarapan hari itu, roti tawar 2 lembar dan teh manis tanpa susu. Bukan karena tidak suka susu, tapi kaleng susu kental di lemari sudah ia hemat sejak seminggu lalu untuk bertahan sampai kiriman dari ibu tiba. Kiriman bulan ini sudah telat 4 hari. Ia tidak tanya kenapa. Ia tahu ibu pasti sudah tahu ia menunggu. Jam 6.45, Rizka keluar kos. Tas ransel di punggung, masker tipis di muka. Jalanan Gang Flamboyan sudah ramai. Tukang sayur dorong gerobak, anak SD berangkat sambil pegang roti bakar, bapak-bapak naik motor dengan kecepatan yang terlalu percaya diri untuk gang selebar itu. Rizka hafal semua wajah itu. 3 tahun di kos yang sama membuat ia tahu siapa yang biasa berangkat jam berapa, siapa yang kerja malam, siapa yang punya utang ke warung pojok. Tapi tidak ada yang tahu banyak tentang dia. Angkot jurusan Pasar Pagi sudah ngetem di ujung gang. Rizka naik, pilih bangku di dekat jendela yang kacanya bisa dibuka sedikit, karena AC-nya sudah tidak dingin sejak entah kapan. Ongkosnya Rp4.000, sama seperti 2 tahun lalu. Bukan karena tarif resmi tidak naik, tapi karena paru di sopirnya sudah tua dan tidak mau ribut dengan penumpang tetapnya. Rizka termasuk penumpang tetap itu. Ia selalu bayar pas, tidak pernah minta kembalian. Di dalam angkot ada ibu-ibu bawa belanjaan, satu bapak yang tertidur bersandar di dinding besi kiri, dan seorang anak muda yang earphone-nya bocor sampai Rizka bisa dengar lagunya dari 2 bangku jauhnya. Angkot bergerak pelan, berhenti sesekali, klakson bunyi tanpa alasan yang jelas. Rizka buka HP, masuk ke Twitter, mulai scroll. Hari itu lini masanya penuh dengan sesuatu, dan semakin ke bawah ia scroll, semakin dadanya terasa berbeda. Ia buka satu artikel, lalu ia baca lagi dari atas. Anggarannya tertulis jelas di layar kecil itu, 25 miliar rupiah untuk renovasi rumah jabatan gubernur. Bukan membangun rumah baru, renovasi. Rizka baca kalimat itu 2 kali, karena otaknya tidak langsung mau memprosesnya. Di bawahnya ada rincian lain, akuarium, alat fitness, meja biliar, semua dari APBD, dari uang yang setiap orang bayar lewat pajak. lewat retribusi, lewat potongan-potongan kecil yang tidak terasa tapi ada.
Total yang disebut di artikel 33,5 miliar rupiah. Rizka taruh HP di lutut. Angkot masih jalan. Jalanan di luar jendela masih berlubang. Lubang itu sudah ada sejak ia pertama kali ke Samarinda 3 tahun lalu. Persis di tikungan sebelum jembatan kecil, tepat di jalur angkot. Setiap kali lewat sana, penumpang otomatis pegang tiang atau jok supaya tidak mental. Pak Rudi sudah hafal. Ia selalu melambat sebelum lubang itu, lalu gas lagi setelahnya, seperti gerakan yang sudah jadi otot. Tidak ada yang pernah komplain keras. Tidak ada yang pernah lapor. Rizka juga tidak pernah lapor. Tapi ia selalu ingat lubang itu setiap kali melewatinya. Ia buka lagi artikelnya. Ada foto renovasi rumah jabatan, cat baru, pagar baru, halaman yang tertata rapi seperti halaman hotel. Di kolom komentar, seseorang menulis satu kalimat yang membuat ribuan orang membalasnya. Rizka tidak ikut komentar. Ia scroll terus sampai jarinya berhenti di satu tangkapan layar yang seseorang unggah. Kwitansi pengadaan akuarium. Bukan akuarium kecil di meja, tapi yang besar. Jenis yang hanya ada di mall atau lobi hotel bintang 5. Rizka tutup aplikasinya. Ia tatap keluar jendela. Samarinda pagi itu terlihat seperti biasa. Asap knalpot, warung buka, orang-orang bergerak menuju tempat masing-masing seperti setiap hari. Tapi Rizka merasakan sesuatu yang berbeda di dadanya. Bukan marah yang panas, lebih seperti sesuatu yang selama ini diam mulai bergeser. Seperti batu kecil di bawah permukaan air yang sekarang ada yang menggerakkannya. Angkot berhenti di lampu merah. Seorang ibu di sebelahnya mengelap keringat dengan ujung kerudungnya. Rizka tidak bilang apa-apa. Lampu hijau menyala. Ia turun di depan kampus pukul 7.20. Ada 3 teman seangkatan yang sudah nongkrong di depan gerbang. Dian, Fajar, dan Ucok yang nama aslinya bukan Ucok. Mereka sedang lihat HP masing-masing dan tidak langsung menyapa. Karena tidak perlu, mereka semua sedang membaca hal yang sama. Wajah Dian terlihat seperti orang yang baru baca sesuatu dan belum tahu harus bereaksi bagaimana. Ucok sudah buka grup WhatsApp BEM dan mulai mengetik. Rizka tidak langsung masuk kelas. Ia duduk di bangku panjang di depan gedung kuliah, buka HP lagi, kali ini mencari berita yang lebih lengkap dari yang ia baca di angkot. Ada yang bilang demo sudah direncanakan sejak beberapa hari lalu. Ada yang bilang ini spontan. Ada yang bilang koordinasi lintas kampus sudah berjalan sejak kemarin malam lewat grup Telegram yang tidak ia masuki. Semalam ia tidur jam 10 karena ada kuis jam pertama pagi ini. Ia bahkan sudah belajar. Kuis itu sekarang terasa sangat jauh. Di grup angkatan pesan masuk beruntun. Ada yang share lokasi titik kumpul, ada yang tanya spanduk sudah siap belum, ada yang kirim video massa yang sudah mulai bergerak dari arah Universitas Mula Warman. Rizka baca semua itu dengan cara yang berbeda dari biasanya, bukan sebagai penonton yang scroll lalu lanjut main HP, tapi sebagai seseorang yang sedang memutuskan sesuatu. Keputusan itu belum ia ucapkan bahkan pada dirinya sendiri, tapi sudah ada di suatu tempat di dalam dirinya sejak angkot tadi melewati lubang yang sama itu. Kuis jam pertama tetap jalan. Rizka masuk kelas, duduk di baris ketiga, ambil pulpen. Dosen membagikan lembar soal, 4 pertanyaan esai, topik hukum administrasi negara. Soal nomor 2 meminta mahasiswa menjelaskan mekanisme pertanggungjawaban pejabat publik atas penggunaan anggaran daerah. Rizka baca soal itu 2 kali, lalu menulis jawaban yang lebih panjang dari yang biasanya ia tulis, lebih padat, lebih berisi. Tangannya tidak gemetar, tapi tulisannya sedikit lebih keras dari biasanya. Guratan tintanya terasa berbeda di kertas. Keluar dari kelas pukul 9.15, Rizka langsung ambil HP. Notifikasi sudah puluhan, grup BEM, grup angkatan, bahkan grup mata kuliah yang biasanya hanya berisi jadwal ujian ikut ramai. Ada video pendek yang sudah beredar luas. Masa dari arah Unmul mulai berjalan menuju Jalan Gajah Mada, ke arah kantor DPRD Kaltim. Suara di video itu, yel-yel, klakson, langkah kaki di aspal, terdengar lebih besar dari yang biasanya muncul di kota ini. Rizka menonton sampai habis, lalu ia putar lagi dari awal. Ia pergi ke sekretariat BEM di lantai 2 gedung B. Di sana sudah ada beberapa orang yang sedang menggulung kertas karton menjadi spanduk. Cat masih basah, ada yang ditulis rapi, ada yang miring, ada yang tebal tidak merata. Tidak ada yang meminta Rizka untuk ikut membantu. Tapi ada satu spanduk yang belum selesai, kuas masih tergeletak di sebelahnya di lantai, dan Rizka jongkok, ambil kuas itu, lalu selesaikan kalimat yang belum jadi. Ia tidak tanya dulu boleh atau tidak. Spanduk yang ia selesaikan itu berbunyi sesuatu tentang APBD dan jalan berlubang. Bukan kalimat yang puitis, bukan yang paling viral, tapi kalimat yang tepat dan langsung tanpa basa-basi. Rizka gulung spanduk itu, ikat dengan tali rafia yang ada di lantai. Tas ranselnya ia titipkan di loker kampus. Yang ia bawa tinggal air minum 1 botol, dompet tipis, dan HP. Sepatu kets yang ia pakai hari itu sudah setahun umurnya. Solnya tipis di sisi kiri, tapi cukup untuk jalan.
ia sudah tahu berapa jauh jaraknya. Jam 10, ia keluar dari gerbang kampus bersama sekitar 20 orang. Matahari sudah naik dan aspal sudah mulai memancarkan panas. Dari arah Jalan Gajah Mada, suara massa sudah terdengar. Bukan ricuh, bukan hiruk-pikuk tanpa bentuk, tapi ramai dengan cara yang teratur, seperti sesuatu yang sudah lama ditahan, dan sekarang diberi ruang untuk keluar. Rizka berjalan di bagian tengah kelompok, tidak di depan, tidak di belakang. Spanduk di tangannya belum ia buka, belum saatnya. Di perjalanan menuju titik kumpul utama, ia melewati jalan yang sama dengan angkot tadi pagi. Lubang di tikungan sebelum jembatan kecil itu masih ada, tentu saja. Tidak ada yang tiba-tiba memperbaiki lubang dalam 4 jam. Seorang ibu yang berjalan searah dengannya nyaris tersandung di tepi lubang itu. Tidak ada tanda peringatan, tidak ada cone oranye, tidak ada pagar pembatas, hanya lubang dan orang-orang yang sudah hafal menghindar sendiri. Rizka lihat lubang itu, lalu ia terus jalan. Dari jauh ia sudah bisa lihat kerumunan itu, dan kerumunan itu jauh lebih besar dari yang ia bayangkan waktu baca berita di angkot tadi pagi. Bukan puluhan, bukan ratusan, ribuan orang, spanduk berkibar dari berbagai arah, kawat berduri sudah dipasang di depan pagar kantor DPRD seperti gedung itu adalah sesuatu yang perlu dilindungi dari pemiliknya sendiri. Yang membuat Rizka berhenti sejenak bukan suaranya, bukan kawat itu, yang membuatnya berhenti adalah ini. Di antara ribuan orang itu, ada ibu-ibu bawa bekal, ada bapak-bapak berseragam kerja yang jelas baru keluar dari kantor, ada anak kecil digendong yang tidak mengerti kenapa mereka kesini, tidak ada yang diperintah, tidak ada yang dibayar, dan Rizka baru tahu di momen itu, di jalan panas dengan spanduk basah cat di tangannya, bahwa ini bukan sekadar demonstrasi, ini sesuatu yang sudah lama ingin terjadi, dan hari ini ia akhirnya punya wajah. Ribuan orang itu ternyata punya bau, keringat, cat spanduk yang belum kering sempurna, asap knalpot dari jalan yang tidak ditutup sepenuhnya. Rizka masuk ke dalam kerumunan dan langsung sadar bahwa massa di foto berita tidak pernah bisa menyampaikan ini. Panasnya, sesaknya, suara yang datang dari semua arah sekaligus, seperti frekuensi yang menempel di kulit. Tapi tidak ada yang mendorong, tidak ada yang saling sikut. Orang-orang bergerak seperti air, mengisi ruang yang ada, memberi jalan ke yang lebih tua, menyesuaikan diri tanpa dikomando. Kawat berduri itu bukan metafora, ia ada di sana, nyata, digulung rapat di depan pagar besi kantor DPRD, seperti pembatas yang dipasang untuk perang, bukan untuk pertemuan antara wakil rakyat dan rakyat yang diwakilinya. Rizka berdiri cukup dekat untuk lihat dengan jelas. Kawat itu dipasang terburu-buru, masih ada sisa tali kawat yang tergeletak di aspal, beberapa bagian tidak rata. Seseorang di belakangnya berbisik sesuatu ke temannya tentang kawat itu. Temannya tertawa pendek, bukan tawa yang bahagia. Rizka buka gulungan spanduknya. Kalimat yang ia tulis tadi terlihat lebih kecil dari yang ia bayangkan, di antara lautan spanduk lain. Ada yang ukurannya 2 kali badannya, ada yang dicetak profesional dengan font rapi, ada yang tulisan tangannya seperti tidak tidur semalaman menyelesaikannya. Tapi spanduknya ada. Ia angkat, tangannya tidak gemetar, atau mungkin gemetar tapi tertutup oleh gemetar semua orang lain yang juga mengangkat sesuatu hari itu, sehingga tidak ada yang terasa gentar sendirian. Di sebelah kirinya berdiri seorang bapak paruh baya berseragam coklat, bukan seragam dinas, tapi seragam kontraktor lapangan. Bajunya ada noda tanah di siku kanan. Ia tidak membawa spanduk, tidak membawa apa-apa, hanya berdiri dengan tangan di sisi tubuh dan mata yang menatap gedung di depannya dengan cara yang tidak mudah dijelaskan. Bukan marah, bukan sedih, tapi seperti seseorang yang sudah lama menunggu sesuatu dan sekarang tidak tahu apakah yang datang ini yang ia tunggu atau bukan. Rizka tidak tahu namanya, ia tidak bertanya. Orasi mulai. Seseorang dengan megafon berdiri di atas kap mobil yang diparkir di tepi jalan, bukan mobil mewah, bukan mobil organisasi, tapi Avanza putih yang catnya sudah mulai kusam di bagian bawah pintu. Suaranya jernih walau megafonnya berbunyi sedikit serak. Ia menyebut angka-angka itu satu persatu, bukan membacanya cepat seperti presenter berita, tapi pelan, dengan jeda di antara setiap angka, seperti memastikan semua orang punya waktu untuk merasa apa yang perlu dirasakan. 25 miliar, jeda. 8,5 miliar, jeda. Akuarium, jeda. Setiap kali angka itu disebut, ada reaksi yang berbeda dari orang yang berbeda di sekitar Rizka. Ibu-ibu di sebelah kanannya mengelus dada pelan. Mahasiswa di belakangnya mengepalkan tangan. Bapak berseragam kontraktor di sebelah kirinya tidak bergerak sama sekali, tapi rahangnya mengencang sedikit. Cukup terlihat kalau kamu berdiri sedekat Rizka. Tidak ada yang histeris, tidak ada yang loncat-loncat. Justru ketenangan itu yang terasa paling berat untuk ditanggung, berdiri di bawah matahari Samarinda yang semakin terik. Rizka scan wajah-wajah di sekitarnya, kebiasaan yang ia dapat dari 3 tahun kuliah hukum, mengamati sebelum berbicara. Ada mahasiswa dari kampus-kampus lain yang ia kenali dari jaket alma mater mereka. Ada yang jelas baru pertama kali demo, terlihat dari cara mereka pegang spanduk, terlalu tegak, terlalu berhati-hati. Ada juga yang cara berdirinya sudah seperti orang yang pernah melakukan ini sebelumnya,
tahu kapan harus maju, kapan harus mundur, kapan harus diam. Tapi yang paling banyak justru yang tidak masuk kategori manapun. Orang biasa, wajah-wajah yang Rizka lihat di angkot, di warung, di ganggang. Pukul 10.50, seseorang di barisan depan mencoba berbicara dengan petugas yang berjaga di balik kawat berduri itu. Percakapannya tidak terdengar sampai ke tempat Rizka berdiri, tapi bahasa tubuhnya cukup jelas. Orang yang di dalam melipat tangan, orang yang di luar menunjuk kertas yang ia pegang. Keduanya tidak bergerak dari posisi masing-masing seperti dua magnet yang saling tolak. Setelah beberapa menit, orang di luar itu berbalik menghadap massa dan menggelengkan kepala. Kerumunan merespons dengan suara yang bukan teriakan, lebih seperti hembusan nafas kolektif, sesuatu yang terdengar lebih keras dari teriakan manapun. Rizka periksa HP di sela-sela keramaian. Notifikasi dari ibu masuk pukul 10.23. Uang sudah ditransfer. Maaf telat. Hati-hati di jalan. Rizka baca pesan itu 2 kali. Ibunya tidak tahu putrinya sekarang berdiri di depan gedung DPRD dengan spanduk di tangan. Ibunya pikir Rizka sedang di kampus seperti hari-hari lainnya. Rizka ketik balasan pendek. Terima kasih Bu, baik-baik aja. Lalu ia masukkan HP ke saku celana dan kembali memandang ke depan. Seorang ibu di dekat Rizka membuka tas belanjaan. Bukan untuk demo, tapi tas plastik besar berisi bekal. Nasi bungkus, beberapa botol air mineral, kue-kue kecil. Ia mulai bagikan ke orang-orang di sekitarnya tanpa basa-basi, seperti sedang di acara yasinan tetangga. Orang-orang ambil dengan sungkan, tapi ambil juga, karena panas dan lapar tidak tanya dulu apakah kamu datang ke sini untuk makan atau untuk berdemo. Rizka ditawari. Ia ambil sebotol air. Ibu itu tersenyum. Mereka tidak tahu nama masing-masing. Tidak perlu. Jam 11.30, ada insiden kecil di sisi timur kerumunan. Rizka tidak bisa lihat langsung, tapi gelombang pergerakan massa sampai ke tempatnya. Orang-orang bergeser, ada yang naik ke jinjit lihat ke arah sana, ada yang saling pegang lengan. Beberapa menit kemudian tersebar lewat mulut ke mulut bahwa tidak ada apa-apa besar, hanya beberapa orang yang mendorong kawat berduri itu dari sisi lain dan petugas yang bergerak cepat. Tidak ada yang luka. Tapi kawat itu sekarang sedikit lebih ke dalam dari tadi, dan jarak antara massa dan gerbang terasa lebih sempit dari sebelumnya. Rizka sadari bahwa ia sudah berdiri hampir 2 jam. Kakinya mulai protes. Sepatu kets setahun dengan sol tipis di kiri tidak pernah dirancang untuk aspal Samarinda jam 11 siang. Tapi ia tidak duduk. Di sekitarnya tidak ada yang duduk. Ada ibu-ibu yang usianya 2 kali Rizka yang juga tidak duduk. Ada bapak-bapak yang jelas kakinya lebih lelah tapi tetap berdiri. Bukan karena heroik, tapi karena kalau kamu duduk di sini, kamu tidak bisa lihat. Dan kalau kamu tidak bisa lihat, rasanya seperti kamu tidak hadir. Di antara yel-yel dan orasi, ada momen-momen sunyi yang aneh. Bukan sunyi karena semuanya berhenti, tapi sunyi personal ketika orang-orang masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri untuk beberapa detik sebelum suara luar menarik mereka kembali. Rizka mengalami beberapa momen seperti itu. Di salah satu momen itu, ia pikir tentang nilai IPK-nya yang 3,8, tentang mata kuliah hukum administrasi negara yang kuisnya tadi pagi, tentang soal nomor 2 yang meminta ia jelaskan mekanisme pertanggungjawaban pejabat publik. Ia sudah menulis jawabannya dengan sangat baik pagi tadi, dan sekarang ia berdiri di tempat di mana jawaban itu seharusnya berlaku nyata dan berlubang seperti jalan di depan kosnya. Dokumen tuntutan sudah beredar di dalam kerumunan sejak tadi, dicetak, difotokopi, dilaminating di beberapa bagian. Rizka baca 1 lembar yang sampai ke tangannya. Tuntutannya konkret, audit penggunaan anggaran, penjelasan publik, revisi pos-pos anggaran yang dianggap tidak prioritas. Tidak ada bahasa yang berlebihan, tidak ada ancaman yang dramatis. Hanya daftar hal yang seharusnya bisa dijawab oleh siapapun yang namanya pejabat publik dalam waktu 1 hari kerja. Rizka lipat dokumen itu, masukkan ke dalam ranselnya. Ia tidak tahu kenapa ia simpan, tapi ia simpan. Pukul 12.15, ada kabar yang beredar bahwa perwakilan dari dalam gedung akan keluar menemui massa. Kerumunan bergerak sedikit, bukan mundur, lebih seperti menahan nafas kolektif. Rizka ikut. Mereka menunggu. 5 menit, 10 menit, 15 menit. Pintu gedung tidak terbuka. Perwakilan yang disebut-sebut itu tidak muncul. Yang keluar hanya seorang staf yang membaca sesuatu dari kertas, dan suaranya tidak sampai ke setengah kerumunan. Massa minta ia ulangi dengan megafon. Megafonnya tidak ada. Ia baca lagi dari kertas itu dengan suara yang sama pelannya. Bapak berseragam kontraktor yang dari tadi berdiri di sebelah kiri Rizka akhirnya bergerak. Ia berbalik, berjalan pelan ke arah luar kerumunan. Sebelum menghilang di antara punggung-punggung orang lain, Rizka sempat lihat mukanya dari samping. Ia tidak terlihat marah, tidak terlihat kecewa dengan cara yang dramatis. Ia terlihat seperti seseorang yang sudah menduga ini yang akan terjadi. Dan datang bukan karena berharap sesuatu berbeda, tapi karena tidak datang akan terasa lebih buruk. Rizka tidak mengikutinya, tapi ia mengerti.
Matahari sekarang tepat di atas kepala. Tidak ada tempat berteduh yang cukup untuk ribuan orang di jalan yang lebar ini. Beberapa orang buka payung, beberapa orang tutupi kepala dengan spanduk yang sudah tidak mereka angkat lagi. Rizka tidak punya payung. Ia tidak pernah bawa payung karena biasanya kalau hujan ia berteduh di mana saja, dan tidak pernah dia pikir bahwa payung berguna untuk panas. Hari ini ia salah, tapi ia tetap di sini. Kulitnya yang agak gelap di lengan terasa lebih panas dari biasanya. Ada satu hal yang Rizka perhatikan sejak tadi tapi baru ia sadari sepenuhnya sekarang. Tidak ada bendera partai. Tidak ada kaos seragam yang sama dari satu organisasi tertentu. Tidak ada yang kelihatan seperti sedang menjalankan tugas. Tidak ada yang terlihat seperti mereka dikirim resini. Yang ada adalah orang-orang dengan spanduk yang tulisannya masing-masing berbeda. Dari kampus yang berbeda, dari pekerjaan yang berbeda. Yang datang dengan kaki mereka sendiri dan pulang nanti juga dengan kaki mereka sendiri. Itu yang membuat kerumunan ini terasa seperti sesuatu yang lain dari demonstrasi-demonstrasi yang pernah Rizka baca di buku teks. Jam 13, delegasi kecil akhirnya masuk ke dalam gedung untuk menyerahkan dokumen tuntutan secara resmi. Mereka masuk bukan dari pintu utama, tapi dari pintu samping setelah negosiasi pendek yang tidak terlihat oleh sebagian besar massa. Rizka lihat punggung mereka masuk ke dalam gedung itu dan pintu menutup kembali. Kerumunan di luar menunggu lagi, tapi kali ini penantiannya terasa berbeda. Bukan lagi penantian yang menggebu. Lebih seperti penantian yang sudah tahu akan berapa lama dan sudah mempersiapkan dirinya untuk itu. Rizka duduk di trotoar untuk pertama kalinya sejak tiba, bukan karena menyerah, tapi karena orang di sebelahnya duduk dan ada ruang. Di sana sambil menunggu, ia buka HP dan baca ulang pesan ibunya. Hati-hati di jalan. Kalimat itu dari ibu yang tidak tahu putrinya sedang di mana. Dan Rizka duduk di trotoar beton panas di depan gedung yang dipagari kawat berduri, memegang spanduk yang catnya mulai mengelupas di ujung, dengan sol sepatu kiri yang semakin tipis. Dan untuk pertama kali hari itu, ia merasa sesuatu yang bukan marah dan bukan semangat, tapi sesuatu yang lebih dalam dari keduanya. Perasaan bahwa ada yang salah sangat mendasar, dan tidak ada akuarium yang cukup besar untuk menutup lubang itu. Delegasi keluar dari pintu samping itu pukul 13.40. 20 menit lebih lama dari yang diperkirakan. Cukup lama untuk membuat ribuan orang yang menunggu di luar bergeser dari sabar ke sesuatu yang lebih tajam dari sabar. Rizka berdiri lagi begitu melihat gerakan di kerumunan depan. Wajah delegasi sudah bisa dibaca dari jauh sebelum mereka membuka mulut. Bukan wajah orang yang membawa kabar baik, tapi juga bukan wajah orang yang membawa kabar buruk, melainkan wajah orang yang membawa sesuatu yang lebih melelahkan dari keduanya, ketidakjelasan yang dibungkus kalimat-kalimat administratif. Kabar itu beredar dari mulut ke mulut lebih cepat dari megafon manapun. Dokumen tuntutan diterima, akan dipelajari, akan ada tindak lanjut sesuai prosedur, tidak ada tenggat waktu yang disebutkan, tidak ada nama pejabat yang berkomitmen langsung, tidak ada gubernur yang muncul. Kata dipelajari, itu bergerak seperti virus ringan di antara ribuan orang. Tidak langsung mematikan, tapi membuat tubuh terasa berat. Rizka dengar kata itu 3 kali dalam 3 menit dari 3 orang berbeda. Dan setiap kali terdengar, nada pengucapnya semakin berbeda dari yang sebelumnya. Seseorang tidak jauh dari Rizka mengeluarkan suara yang bukan teriakan dan bukan tangisan. Sesuatu di antaranya. Seperti tawa yang kehilangan arahnya di tengah jalan. Ia seorang laki-laki yang kelihatannya mahasiswa juga. Jaket alma mater kampus swasta di Samarinda, spanduknya sudah ia gulung sejak tadi dan kini dijadikan sandaran duduk. Ia tidak melakukan apa-apa setelah suara itu. Ia hanya duduk, taruh kepalanya di lutut, dan diam. Tidak ada yang menegurnya. Tidak ada yang bertanya apakah ia baik-baik saja, karena semua orang tahu jawabannya. Dan bertanya terasa seperti basa-basi yang salah tempat. Rizka berjalan ke sisi yang lebih sepi dari kerumunan, bukan pergi, hanya mencari sedikit ruang untuk berpikir. Di sana, di tepi trotoar yang sudah mulai penuh sampah plastik, air mineral, dan bungkus makanan ringan, ia berdiri dan melihat gedung itu dari sudut yang berbeda. Gedung DPRD itu bukan bangunan yang buruk, catnya baru, plakatnya mengkilap, tamannya tertata. Di depan pintu utama ada ornamen yang terlihat mahal, entah batu alam atau sejenisnya, Rizka tidak bisa bedakan dari sini. Yang ia tahu, tidak ada satupun lubang di halaman gedung itu, tidak satupun. HP-nya bergetar, bukan notifikasi grup, tapi telepon masuk. Dian, teman seangkatannya. Rizka angkat. Dian ada di sisi lain kerumunan, ternyata. Sudah di sini sejak jam 12, tapi tidak ketemu Rizka karena massa terlalu besar. Mereka sepakat bertemu di dekat pohon besar di pojok timur. Rizka berjalan ke sana, melewati barisan orang-orang yang masih berdiri, yang sudah duduk, yang sedang makan bekal, yang sedang telepon seperti dirinya. Kota yang sama, hari yang sama, jam yang sama, tapi semua orang di sini sedang menjalaninya dengan cara yang sedikit berbeda dari hari-hari sebelumnya. Dian sudah di sana duluan, duduk di akar pohon yang menonjol ke atas trotoar, karena tidak ada yang pernah benar-benar merapikannya. Di sebelah Dian ada seorang perempuan yang tidak Rizka kenal,
lebih tua dari mereka, usia pertengahan 30-an mungkin, baju batik, tas lempang kulit coklat yang sudah pudar di jahitan ujungnya. Perempuan itu sedang menulis sesuatu di buku kecil dengan pulpen, bukan mengetik di HP, tapi menulis tangan, pelan, seperti sedang mencatat sesuatu yang penting untuk tidak dilupakan. Dian bisik bahwa perempuan itu guru SD dari Loajanan yang datang naik angkutan umum sejak pagi. Mereka bertiga duduk tanpa banyak bicara untuk beberapa menit. Guru itu tidak memperkenalkan diri, dan Rizka tidak meminta. Ada semacam kesepakatan tidak tertulis di antara orang-orang yang berkumpul di tempat seperti ini. Kamu tidak perlu tahu nama seseorang untuk duduk di sebelahnya dan merasakan hal yang sama. Angin lewat sebentar, satu-satunya angin yang terasa sejak tadi pagi. Dan ketiganya mendongak ke atas secara bersamaan tanpa sadar. Seperti tiga orang yang baru ingat bahwa langit masih ada di sana. Pukul 14.20, ada pergerakan di sisi barat kerumunan yang berbeda dari tadi. Bukan insiden, bukan konflik, tapi sekelompok orang yang mulai menyanyikan sesuatu. Pelan awalnya, lalu lebih keras, lalu beberapa baris di sekitar mereka ikut tanpa dikomando. Rizka tidak langsung hafal lagunya. Bukan lagu demo yang biasa ia dengar di video-video di Twitter. Ini lagu yang lebih tua, yang kalau kamu dengar di tempat lain mungkin terdengar usang, tapi di sini, di antara ribuan orang yang berdiri di aspal panas, terdengar seperti sesuatu yang tidak pernah benar-benar selesai dinyanyikan. Guru itu berhenti menulis. Ia dengarkan lagu itu dengan cara yang berbeda dari Rizka dan Dian, lebih tenang, lebih dalam, seperti orang yang sudah pernah mendengar lagu ini di konteks yang berbeda, dan sekarang sedang membandingkan rasanya. Ia tidak ikut menyanyi, tapi bibirnya bergerak sedikit di beberapa baris, bukan karena ia tidak hafal, tapi seperti seseorang yang memilih untuk tidak mengeluarkan suaranya terlalu keras, karena kalau ia keluarkan, mungkin tidak bisa berhenti. Rizka pura-pura tidak lihat, tapi ia lihat. Di satu titik, Rizka tidak bisa pastikan jam berapa tepatnya, karena ia sudah tidak cek HP sejak tadi. Ada momen di mana kerumunan itu semuanya diam pada saat yang bersamaan. Bukan karena ada yang minta diam, bukan karena ada sesuatu yang dramatis terjadi. Hanya sebuah jeda organik, seperti nafas kolektif di antara satu kalimat dan kalimat berikutnya. Dan di dalam keheningan beberapa detik itu, yang terdengar hanyalah suara kota di sekitarnya, klakson dari jalan lain, suara tukang es keliling di kejauhan, burung entah di mana. Kehidupan sehari-hari yang terus berjalan seperti tidak tahu apa yang sedang terjadi di sini. Itu adalah momen yang membuat Rizka menyadari sesuatu yang belum bisa ia rumuskan dengan kata-kata waktu itu. Bahwa ada dua kota yang berjalan bersamaan di hari yang sama. Satu kota yang diam-diam berdiri di sini membawa spanduk, dan satu kota yang terus belanja, terus masak, terus naik angkot, terus melanjutkan hari Selasa seperti biasa. Dan kedua kota itu nyata, dan salah satunya tidak salah karena tidak hadir di sini. Tapi tetap saja ada sesuatu yang terasa berbeda ketika kamu sudah memilih untuk hadir. Seperti kamu tidak bisa pura-pura tidak tahu lagi sesuatu yang sebelumnya bisa kamu pura-pura tidak tahu. Pukul 14.45, orasi kembali. Kali ini yang berbicara bukan mahasiswa. Seorang ibu, usia 50-an mungkin, tidak pakai jaket alma mater, tidak pakai atribut organisasi apapun. Baju daster bermotif bunga yang terlihat seperti baju yang ia pakai untuk ke pasar pagi tadi dan belum sempat ganti. Suaranya tidak terlatih untuk orasi, tidak ada teknik nafas, tidak ada jeda dramatis yang diperhitungkan. Tapi justru karena itu ia terdengar seperti seseorang yang bicara bukan karena dipersiapkan, melainkan karena tidak bisa diam. Masa yang tadinya sudah mulai lelah mendongak lagi. Ibu itu bicara tentang sekolah, tentang atap yang bocor, tentang buku teks yang difotokopi karena tidak cukup untuk semua murid, tentang perjalanan anak-anaknya ke sekolah yang melewati jalan yang sudah ia laporkan 3 kali ke kelurahan, dan 3 kali dijawab dengan kalimat yang berbeda tapi artinya sama. Ia tidak menyebut angka-angka anggaran, ia tidak kutip peraturan atau undang-undang, ia hanya bercerita. Dan bercerita di depan ribuan orang ternyata bisa lebih keras dari teriakan manapun. Guru dari Loajanan di sebelah Rizka menutup buku catatannya. Rizka rekam sebagian orasi itu dengan HP-nya. Bukan untuk diunggah, setibanya bukan untuk saat itu. Ia rekam karena ia takut lupa. Bukan lupa kata-katanya, tapi lupa rasanya berdiri di sini, di bawah panas ini, mendengar suara ibu itu bicara tentang atap yang bocor, sementara di suatu gedung lain seseorang memilih akuarium. Rizka tahu bahwa nanti, kalau ia sudah pulang, sudah mandi, sudah makan, rasanya tidak akan persis sama, dan ia ingin ada sesuatu yang bisa membawanya kembali ke sini kalau ia mulai lupa. Dian pegang lengan Rizka tiba-tiba, bukan karena ada yang berbahaya, tapi ia menunjuk ke arah tertentu di kerumunan. Di sana di antara massa yang sudah berdesak-desakan, berdiri seorang laki-laki tua dengan batik lusuh dan peci hitam yang sudah pudar warnanya. Ia berdiri sendirian, tidak pegang spanduk, tidak teriak. Di tangannya ada satu lembar kertas yang ia angkat setinggi dadanya. Bukan spanduk besar, bukan poster, hanya selembar kertas HVS yang tampaknya ia tulis sendiri dengan spidol hitam.
Dari sejauh ini Rizka tidak bisa baca tulisannya. Tapi cara bapak tua itu berdiri, tegak, diam, tidak perlu diperhatikan tapi ada, membuat sesuatu di dada Rizka bergeser lagi. Jam 15 lebih sedikit ada pengumuman bahwa massa akan mulai tertib membubarkan diri dalam 1 jam. Bukan karena menyerah, tapi karena dokumen sudah diserahkan, tuntutan sudah disampaikan secara resmi, dan tetap tinggal tanpa tujuan konkret berikutnya bukan lagi demonstrasi, melainkan kerumunan. Kata-kata itu disampaikan oleh koordinator lapangan dengan nada yang hati-hati, seperti seseorang yang tahu bahwa cara kamu mengakhiri sesuatu sama pentingnya dengan cara kamu memulainya. Massa mendengarkan, sebagian mengangguk, sebagian hanya diam. Guru dari Lo Ajanan berdiri, rapikan tasnya, pamit ke Dian dan Rizka dengan anggukan kepala pendek. Sebelum pergi, ia merobek 1 halaman dari buku catatannya dan menyerahkannya ke Rizka tanpa penjelasan. Di halaman itu ada tulisan tangan yang rapi, bukan untuk Rizka, bukan pesan atau nomor telepon, tapi catatan yang sudah ia tulis selama ia duduk di sini. Nama-nama jalan di daerahnya yang rusak, nomor laporan yang sudah ia buat, tanggal terakhir ia melapor, dan di baris paling bawah, sebuah pertanyaan yang tidak ia tujukan ke siapapun secara khusus. Rizka baca pertanyaan itu 2 kali, lalu ia lipat kertas itu dan simpan bersama dokumen tuntutan tadi. Pukul 15.30, massa mulai bergerak mundur pelan-pelan. Bukan bubar dalam arti bubar, lebih seperti air yang perlahan meninggalkan pantai, meninggalkan bekas di pasir tapi pergi. Spanduk-spanduk digulung, sampah-sampah dipungut oleh beberapa orang yang tidak diminta siapapun untuk memungut. Seseorang menyapu trotoar dengan sapuan singkat menggunakan spanduk yang sudah tidak terpakai. Tindakan-tindakan kecil yang tidak ada kamera menyorotnya, tidak ada yang merekam, tidak ada yang akan jadi viral, tapi ada. Rizka dan Dian berjalan ke arah pulang bersama. Di persimpangan pertama mereka beda arah, Dian ke kos-kosannya di sisi utara, Rizka ke selatan. Mereka tidak banyak bicara selama berjalan bersama. Ada kalimat yang hampir keluar beberapa kali tapi tidak jadi keluar, bukan karena tidak ada yang mau bilang apa-apa, melainkan karena apa yang perlu dikatakan terlalu besar untuk masuk ke dalam kalimat pendek yang biasa mereka pakai satu sama lain. Di persimpangan itu mereka berhenti, saling pandang sebentar, lalu Dian jalan ke kiri, dan Rizka jalan lurus. Rizka berjalan sendirian sekarang, spanduk digulung di tangan kiri, botol air kosong di tangan kanan karena ia tidak mau buang di jalan. Matahari sudah mulai turun tapi panasnya belum selesai. Sepatunya yang solnya tipis di sisi kiri terasa lebih tipis lagi dari tadi. Dan di suatu tempat di antara langkah-langkahnya yang semakin melambat karena lelah, ia lewati sebuah warung kecil di tepi jalan yang menjual gorengan, dan tanpa benar-benar memutuskan, ia berhenti, pesan 3 biji, makan 1 sambil jalan, lalu memegang 2 yang tersisa dalam plastik tipis yang berminyak di ujung jarinya. Ia tidak tahu kenapa ia beli 3, tapi ia tidak mempertanyakannya. Rizka berjalan pulang melewati jalan yang sama dengan tadi pagi, tapi arahnya terbalik, dan segala sesuatunya terasa seperti sedang dibaca dari belakang ke depan. Tadi pagi ia berangkat dengan spanduk yang belum ia buka. Sekarang spanduk itu sudah digulung kembali, catnya sudah sedikit mengelupas, dan tangannya yang memegang gulungan itu terasa lebih berat dari yang seharusnya. Bukan karena berat fisiknya, tapi karena cara benda itu terasa di telapak tangan seseorang yang sudah tahu apa yang terjadi setelah ia membukanya. Warung-warung yang tadi pagi tutup sekarang sudah buka dan ramai. Asap gorengan, suara sinetron dari televisi dalam warung, anak-anak kecil yang berlarian di trotoar tanpa melihat ke kanan kiri. Kota yang tadi pagi terasa seperti sedang menuju sesuatu sekarang terasa seperti sudah kembali ke ritmenya sendiri. Seperti hari Selasa yang biasa, bukan seperti hari di mana ribuan orang baru saja berdiri selama 6 jam di depan gedung berpagarkan kawat berduri. Rizka berjalan di antara semua itu seperti seseorang yang baru pulang dari tempat yang tidak ada di peta kota ini. Di tikungan sebelum jembatan kecil, lubang itu masih ada. Tentu saja masih ada. Rizka berdiri di tepinya sebentar. Bukan karena ia mau foto, bukan karena ia mau apa-apa. Ia hanya berdiri di sana. Lihat lubang itu, lihat kedalaman dan lebarnya yang sudah ia hafal tanpa pernah mengukur. Seorang anak naik sepeda lewat, otomatis membelok menghindari lubang itu tanpa melihat ke bawah. Gerakan yang sudah jadi otot, sudah jadi bagian dari cara tubuhnya bergerak di kota ini. Rizka lanjut jalan. Gang flamboyan jam 4 sore berbeda dari jam setengah 7 pagi. Lebih ramai, lebih berisik, lebih hidup. Ibu-ibu duduk di depan rumah sambil pilah sayur, bapak-bapak parkir motor lalu langsung buka sandal, anak-anak yang tadi sekolah sekarang sudah berseragam kotor bermain di gang. Rizka masuk gang itu dan 2 orang menyapanya. Tetangga yang tidak terlalu ia kenal tapi sudah cukup lama ia lihat untuk saling angguk. Salah satu dari mereka lirik gulungan spanduk di tangan Rizka. Tidak bertanya, Rizka tidak menjelaskan. Di depan kos, pagar miring itu masih miring seperti kemarin dan kemarin-kemarinnya. Bu Haji duduk di kursi plastik di teras rumahnya yang menempel ke bangunan kos, kipas angin tangan bergerak lambat, televisi di dalam rumahnya terdengar dari sini.
Ketika Rizka masuk, Bu Haji lihat ke arahnya lalu lihat ke spanduk itu, lalu kembali ke televisinya tanpa mengubah ekspresi. Rizka naik tangga ke lantai 2. Di lantai kayu yang berderit di anak tangga ketiga, seperti selalu, ia naik pelan supaya tidak terlalu berisik. Kebiasaan yang sudah ia bangun sejak hari pertama tinggal di sini. Kamarnya persis seperti yang ia tinggalkan tadi pagi. Meja belajar dengan tumpukan fotokopian materi, kasur yang ia rapikan setengah-setengah karena terburu-buru, kompor listrik kecil yang masih di posisinya di pojok. Tapi kamar itu terasa sedikit berbeda ketika ia masuk. Bukan berubah, hanya terasa lebih kecil dari yang ia ingat. Rizka taruh spanduk di sudut, sandarkan di dinding. Ia duduk di kasur. Ia tidak langsung melakukan apa-apa. Ia hanya duduk dan membiarkan kamar itu diam bersamanya untuk beberapa menit. HP-nya penuh notifikasi. Grup angkatan, grup BEM, Twitter, Instagram, semua ramai dengan dokumentasi hari ini. Ada foto-foto yang diambil orang dari berbagai sudut, ada video yang sudah mulai tersebar, ada thread panjang yang merangkum tuntutan, ada akun berita yang sudah posting dengan judul yang berbeda-beda, tergantung siapa yang nulis dan untuk siapa mereka menulis. Rizka scroll semuanya dengan ibu jari yang bergerak lebih lambat dari biasanya. Di salah satu foto yang beredar, ia bisa lihat punggungnya sendiri. Tidak jelas, hanya siluet di antara ratusan siluet lain, tapi ia tahu itu dirinya karena ia ingat berdiri di posisi itu. Ada satu artikel yang judulnya membuat Rizka berhenti scroll. Demo berlangsung damai, masa bubar tertib setelah serahkan dokumen tuntutan. Ia buka artikelnya, baca sampai habis. Artikelnya tidak salah, masa memang bubar tertib, dokumen memang diserahkan. Tapi ada sesuatu yang hilang di antara kalimat-kalimatnya. Tidak ada yang menulis tentang bapak berseragam kontraktor yang berdiri diam lalu pergi. Tidak ada yang menulis tentang guru SD yang mencatat di buku kecilnya. Tidak ada yang menulis tentang momen hening ketika semuanya diam sebentar dan yang terdengar cuma suara kota. Rizka tutup artikelnya. Ia mandi. Air di kos sore hari selalu lebih kecil tekanannya dari pagi hari karena semua penghuni pulang hampir bersamaan. Ini bukan keluhan, hanya fakta yang sudah ia terima sejak semester pertama. Di bawah air yang keluar pelan itu, ia berdiri lebih lama dari biasanya, membiarkan panasnya hari ini pergi dari kulitnya yang gosong di lengan, dari telapak kakinya yang pegal, dari belakang lehernya yang kaku. Ada sesuatu yang terasa perlu dibersihkan yang bukan kotoran fisik, dan ia tahu air tidak bisa membersihkan itu, tapi setidaknya bisa memisahkan sedikit antara hari ini dan nanti malam. Setelah mandi, ia masak air di kompor listrik kecil itu dan buat mie instan. Bukan karena tidak ada yang lain, tapi karena mie instan tidak perlu dipikir, tidak perlu diputuskan, dan malam ini ia tidak punya banyak sisa energi untuk hal-hal yang perlu diputuskan. Sambil menunggu air mendidih, ia buka pesan ibunya lagi, yang tadi siang ia balas pendek. Ibunya belum balas lagi setelahnya. Rizka ketik satu kalimat tambahan, tadi ikut demo bu, baik-baik aja. Ia kirim, lalu ia tunggu air mendidih. Balasan ibu datang 7 menit kemudian, lebih cepat dari yang ia duga, yang artinya ibunya sedang pegang HP. Pesannya pendek, hati-hati, makan dulu. 3 kata pertama yang sudah bisa Rizka duga, kata keempat yang tidak ia duga. Bukan karena ibunya tidak pernah bilang makan dulu, tapi karena malam ini, 2 kata itu terasa seperti ibu tahu, tanpa tahu apa persisnya, bahwa putrinya hari ini butuh sesuatu yang lebih dari sekadar semangat. Rizka tuang air mendidih ke mangkuk mie instan itu. Ia makan sambil duduk di lantai, sandaran di sisi kasur, kaki diluruskan ke depan. Di sebelah kamarnya, tetangga yang tadi pagi goreng ikan sekarang sedang telepon dengan suara yang tidak terlalu dikecilkan, membicarakan seseorang di kantornya, tentang deadline yang tidak masuk akal, tentang atasan yang berubah pikiran di menit terakhir. Suara itu masuk dari bawah pintu dengan jelas seperti biasanya. Rizka dengarkan tanpa sengaja, dan ada sesuatu yang aneh. Keluhan itu terdengar sangat normal, sangat sehari-hari, dan Rizka tidak bisa memutuskan apakah itu terasa menghibur atau justru sebaliknya. Kehidupan terus berjalan di semua kamar sekaligus, masing-masing dengan beratnya sendiri. Ia buka kembali foto punggungnya sendiri di kerumunan tadi, zoom in, zoom out. Di sekitar siluetnya ada ratusan kepala lain yang tidak ia kenal, dan ia tahu bahwa masing-masing dari kepala itu punya versi sendiri dari hari ini, punya alasannya sendiri kenapa ia ada di sana, punya yang ia tinggalkan di rumah dan yang ia bawa pulang. Di antara ribuan versi itu, versi Rizka hanyalah satu, mahasiswi semester 6 yang naik angkot setiap hari, yang solnya tipis di sepatu kiri, yang beli gorengan 3 biji dan makan 1, tidak lebih besar dari itu.
Tapi tidak lebih kecil dari itu juga. Pukul 19.00, grup angkatan mulai ramai lagi dengan satu topik baru. Ada yang bilang ada video pernyataan resmi dari DPRD yang baru beredar. Rizka buka videonya. Seorang pejabat berbicara di depan kamera dengan ekspresi yang sudah dilatih untuk terlihat serius tapi tidak defensif. Kalimatnya panjang, penuh frasa seperti, "Kami menghargai aspirasi masyarakat dan akan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku." Tidak ada angka spesifik, tidak ada komitmen yang bisa ditagih, tidak ada tenggat. Videonya 3 menit 20 detik dan Rizka habiskan semua detiknya, menonton sampai layar gelap karena ia ingin memastikan tidak ada yang ia lewatkan. Fajar, teman seangkatan yang tadi pagi nongkrong di depan gerbang kampus, kirim pesan personal ke Rizka malam itu, bukan tentang demo. Ia tanya apakah Rizka sudah mengerjakan tugas kelompok yang deadline-nya besok. Rizka baca pesan itu dan duduk dengan pesan itu di layar tanpa membalas selama beberapa menit. Lalu ia ingat bahwa tugas itu memang ada, memang deadline besok, memang ia yang pegang bagian analisis kasus. Hidup terus berjalan ke depan bahkan ketika kamu baru saja menghabiskan hari berdiri di aspal panas membawa spanduk. Rizka buka laptop, dokumennya masih di sana, setengah jadi sejak 3 hari lalu. Ia kerjakan tugasnya sampai pukul 21. Bagian analisis kasus yang harus ia tulis tentang, tentu saja, mekanisme hukum pertanggungjawaban pejabat publik atas keuangan daerah. Seolah semesta hari ini memutuskan bahwa ironi harus disampaikan dengan cara yang tidak bisa diabaikan. Rizka menulis dengan cara yang berbeda dari biasanya. Lebih padat, lebih langsung, lebih sedikit basa-basi akademis. Fajar yang baca bagiannya besok pasti akan perhatikan bedanya, meski tidak tahu dari mana bedanya itu berasal. Jam 21.15, Rizka berdiri di depan jendela kamarnya yang menghadap ke gang. Gang flamboyan malam hari lebih tenang dari siang. Lampu-lampu kuning dari rumah-rumah yang jendelanya masih menyala, suara televisi dari beberapa titik, seseorang yang jalan cepat sambil bawa kantong plastik dari warung. Pagar kos yang miring itu terlihat lebih miring di bawah cahaya yang tidak cukup terang. Di luar jangkauan pandangnya, di suatu tempat di kota ini, ada gedung dengan halaman yang tidak berlubang dan ornamen di depan pintunya yang terlihat mahal. Rizka tidak bisa lihat gedung itu dari jendela ini, tapi ia tahu jaraknya persis karena tadi ia berjalan dari sana. Ia ambil kertas lipatan dari dalam tasnya, 2 lembar, dokumen tuntutan yang ia simpan dari tadi siang, dan halaman buku catatan dari guru Lowajanan. Ia taruh keduanya di meja belajar, di samping tumpukan fotokopian materi yang belum ia buka sejak UTS. Di bawah lampu meja yang sedikit remang, tulisan tangan guru itu terbaca lebih jelas dari tadi siang. Nama-nama jalan yang rusak, nomor laporan yang tidak ditindaklanjuti, tanggal-tanggal yang membentang selama 2 tahun. Dan pertanyaan di baris terakhir yang sudah 3 kali Rizka baca hari ini dan belum sekalipun bisa ia jawab. Sebelum tidur, Rizka periksa Twitter sekali lagi. Tagar dari demo hari ini masih trending di Kalimantan, sudah mulai masuk ke trending nasional. Ada yang menulis analisis panjang, ada yang posting foto-foto terbaik dari hari ini, ada yang berdebat tentang apakah demo seperti ini efektif atau tidak. Di antara semua itu, Rizka temukan satu foto yang tidak terkenal, bukan dari akun media, bukan dari akun dengan banyak followers. Sebuah foto yang diambil seseorang dari sudut yang rendah, mungkin jongkok atau duduk. Barisan kaki di aspal panas, sepatu dan sandal dari berbagai jenis, semuanya mengarah ke satu arah yang sama. Rizka simpan foto itu ke galerinya, bukan untuk diunggah, hanya untuk disimpan. Ia matikan lampu pukul 21.30, lebih awal dari biasanya, karena tubuhnya sudah memutuskan tanpa izin otaknya. Di kegelapan kamar yang sempit itu, sambil menunggu tidur datang, Rizka dengar suara-suara gang flamboyan yang mulai mengecil. Televisi yang dimatikan satu persatu, pintu yang dikunci, motor yang masuk ke garasi kecil. Kota yang mengecil menjadi gang yang mengecil menjadi kamar yang mengecil menjadi satu orang yang berbaring di kasur tipis dengan 2 lembar kertas di meja di sebelahnya. Dan di dalam kegelapan itu, pikiran yang paling keras bukan tentang gubernur atau akuarium atau meja biliar, tapi tentang guru itu, yang naik angkutan umum dari Lowajanan sejak pagi, yang menulis nama-nama jalan rusak di buku kecilnya, yang merobek satu halaman dan memberikannya ke orang asing, tanpa tahu apakah halaman itu akan berakhir di mana. Rizka bangun keesokan harinya dengan otot betis yang protes dan sisi kiri telapak kakinya yang lecet. Sol tipis itu akhirnya kalah juga. Ia periksa sepatu kets itu di bawah cahaya pagi, bagian dalam sol kiri sudah mengelupas di satu sisi, ada bekas aspal yang tidak akan hilang di bagian luar. Ia taruh sepatu itu di sudut kamar, pakai sandal jepit untuk ke kamar mandi. Dari bawah pintu, bau goreng ikan tetangga sudah masuk lagi seperti kemarin, seperti setiap pagi. Dunia yang tidak berubah, 24 jam setelah ribuan orang berdiri di depan kawat berduri memintanya berubah. Di grup angkatan pagi itu, suasananya berbeda dari kemarin, bukan senyap, tapi jenis ramai yang lain. Kemarin ramai karena semua orang sedang bergerak ke arah yang sama. Sekarang ramai karena semua orang sedang kembali ke arah masing-masing. Ada yang tanya jadwal kuliah pengganti, ada yang kirim meme tentang demo, ada yang sudah mulai debat apakah tuntutan kemarin akan benar-benar ditindaklanjuti atau tidak. Fajar kirim terima kasih karena Rizka sudah selesaikan bagian tugasnya.
Rizka balas dengan jempol. Pagi berlanjut. Ia naik angkot yang sama, jam yang hampir sama, duduk di bangku yang sama dekat jendela yang kacanya bisa dibuka sedikit. Pak Rudi di balik kemudi, radio menyala pelan, penumpang yang berbeda tapi wajah-wajah yang terasa sama. Di tikungan sebelum jembatan kecil, Pak Rudi melambat seperti biasa, melewati lubang itu, lalu gas lagi. Gerakan yang sudah jadi otot. Rizka menatap lubang itu lewat jendela sampai ia tidak bisa lihat lagi karena angkot sudah melewatinya. Ongkosnya tetap Rp4.000. Ia bayar pas, tidak minta kembalian. Di kampus, ada diskusi kecil yang tumbuh sendiri di depan kantin, bukan forum resmi, bukan rapat BEM, hanya beberapa mahasiswa yang duduk melingkar dengan kopi gelas plastik dan bicara tentang apa langkah selanjutnya. Rizka duduk di pinggiran lingkaran itu, lebih banyak mendengar dari berbicara. Ada yang bilang harus ada pemantauan berkelanjutan atas respons DPRD. Ada yang bilang perlu laporan warga yang terdokumentasi. Ada yang bilang demonstrasi 1 hari tidak akan cukup. Dan semua orang di lingkaran itu diam sebentar ketika kalimat itu diucapkan. Bukan karena tidak setuju, tapi karena setuju dengan sesuatu yang berat selalu butuh 1 detik lebih lama dari biasanya. Seminggu setelah demo, ada satu artikel yang cukup dibagikan di grup-grup. Bukan dari media besar, dari jurnalis warga yang meliput dari dalam kerumunan kemarin. Artikelnya panjang, tidak ada foto dramatis, tidak ada judul yang clickbait. Yang ada hanya kalimat-kalimat yang mencatat apa yang terjadi dengan cara yang membuat kamu merasa seperti kamu ada di sana. Atau, kalau kamu memang ada di sana, merasa seperti seseorang akhirnya melihat apa yang kamu lihat. Rizka baca artikelnya 3 kali, lalu ia cari nama jurnalisnya dan follow akunnya. 2 minggu setelah demo, ada pernyataan resmi kedua dari pemerintah daerah. Kali ini lebih panjang dari yang pertama. Lebih banyak frasa yang terdengar seperti komitmen tanpa benar-benar menjadi komitmen. Ada satu kalimat tentang peninjauan ulang pos anggaran yang dianggap tidak prioritas. Kata dianggap itu bekerja keras sekali di dalam kalimat itu. Seperti seseorang yang sedang memindahkan batu besar dengan 1 jari dan pura-pura itu sudah cukup. Rizka salin kalimat itu di catatan HP-nya. Beri tanda bintang, tambahkan tanggal. Ia tidak tahu persis untuk apa, tapi ia simpan. Ia mulai membuat sesuatu yang ia sendiri tidak punya nama untuknya. Bukan skripsi, bukan artikel, bukan apapun yang ada formatnya. Sebuah dokumen di laptop yang isinya campuran, catatan dari demo, kutipan dari regulasi keuangan daerah yang ia temukan di perpustakaan kampus, nama-nama jalan rusak yang disebut guru dari Loajanan, tanggal-tanggal dari lembar kertas yang diberikan padanya. Setiap kali ada perkembangan baru, pernyataan pejabat, artikel, apapun, ia tambahkan ke dokumen itu. Dokumennya belum jelas mau jadi apa. Tapi setiap kali ia buka, ia merasa seperti sedang mengerjakan sesuatu yang belum selesai, yang memang belum selesai. 3 minggu setelah demo, Rizka lewati lubang di tikungan itu lagi dari dalam angkot. Dan untuk pertama kalinya, ia keluarkan HP dan foto lubang itu. Bukan foto yang bagus, bukan foto yang akan dapat banyak like. Aspal abu-abu, lubang coklat gelap di tengah, tepi lubang yang retak tidak merata. Tapi ia foto dari jendela angkot yang sedikit kotor dengan cahaya pagi yang datar. Pak Rudi tidak tahu ia foto, penumpang lain tidak tahu. Hanya Rizka yang tahu bahwa foto itu adalah satu data di antara data-data lain yang sedang ia kumpulkan untuk sesuatu yang belum punya nama. Suatu sore, ia dapat kabar dari Dian bahwa ada mahasiswi dari kampus lain yang sedang mengumpulkan dokumentasi jalan rusak se-Samarinda untuk diserahkan ke ombudsman. Dian tanya apakah Rizka mau ikat. Rizka tidak langsung jawab hari itu. Ia bilang nanti aku pikir dulu. Sebuah kalimat yang sebelumnya biasanya ia pakai untuk hal-hal yang tidak jadi ia lakukan. Tapi malam itu ia buka dokumennya yang belum punya nama itu, scroll dari atas ke bawah, baca nama-nama jalan di catatan guru Loajanan, lalu ketik pesan ke Dian, aku ikut. Ia akhirnya beli sepatu baru, bukan karena mampu lebih dari sebelumnya, tapi karena sepatu kets yang solnya tipis itu sudah tidak bisa dipakai lagi bahkan untuk jalan ke kampus. Ia beli di toko yang jual sepatu bekas impor di pasar pagi, harga 30.000, warnanya hitam dengan sedikit noda putih di ujung kiri yang tidak bisa hilang meski sudah digosok. Solnya tebal, cukup untuk aspal Samarinda, cukup untuk jalan jauh kalau perlu. Ia pakai sepatu itu keluar toko, langsung di kakinya, dan taruh sepatu lama di kantong plastik untuk dibuang. Tapi sampai di kos, ia tidak langsung buang sepatu itu. Ia taruh di sudut kamar. Ia tidak tahu kenapa. Sebulan setelah demo, tidak ada pejabat yang dipanggil, tidak ada anggaran yang resmi direvisi, tidak ada kepala yang dipecat. Yang ada hanya serangkaian pernyataan yang semakin lama semakin berbunyi seperti pernyataan sebelumnya, hanya dengan susunan kata yang digeser sedikit. Rizka baca semuanya dengan cara yang berbeda dari sebulan lalu, lebih pelan, lebih teliti, seperti seseorang yang sedang belajar bahasa baru dan mulai bisa bedakan mana kata yang bermakna dan mana kata yang hanya memenuhi ruang. Kemampuan itu tidak datang dari kelas, kemampuan itu datang dari berdiri 6 jam di aspal panas dengan spanduk di tangan. Ibu telepon suatu malam,
Bukan untuk tanya soal uang, bukan untuk tanya soal kuliah. Ia tanya tentang demonya. Ternyata ada tetangga di Tenggarong yang bilang ke ibunya bahwa ia lihat Rizka di foto yang beredar di Facebook. Punggung seorang perempuan di kerumunan dengan spanduk, yang tidak jelas wajahnya, tapi ibunya tahu anaknya dari punggung. Rizka cerita seadanya, tentang angkot, tentang kawat berduri, tentang ribuan orang yang datang sendiri-sendiri. Ibunya diam cukup lama di seberang telepon itu, lalu bilang sesuatu yang membuat Rizka duduk tegak. Ibunya bilang bahwa 23 tahun lalu, sebelum Rizka lahir, ibunya juga pernah berdiri di suatu jalan di suatu kota, membawa sesuatu di tangannya. Rizka tidak pernah tahu ini sebelumnya. Ia tanya ibunya lebih lanjut malam itu, apa yang terjadi waktu itu, di mana, membawa apa. Ibunya cerita pelan, dengan cara orang yang mengambil sesuatu dari tempat yang lama tidak dibuka. Ada debunya, ada sedikit kehati-hatian, tapi juga ada sesuatu yang lega ketika akhirnya dikeluarkan. Rizka mendengarkan sambil berbaring di kasurnya, menatap langit-langit kamar yang catnya mengelupas di satu sudut. Telepon itu berlangsung hampir 1 jam, paling lama sejak Rizka kuliah di Samarinda. Setelah ditutup, Rizka berbaring diam cukup lama dengan HP di dada, merasakan denyut kehidupan di balik layar yang sudah gelap itu. Di hari-hari berikutnya, Rizka mulai memperhatikan hal-hal yang sebelumnya ada, tapi tidak ia lihat. Poster pengumuman di papan kampus tentang kanal aduan publik yang hampir tidak pernah ada yang pakai. Dokumen APBD yang ternyata bisa diakses publik di situs resmi, tapi tampilannya dibuat serumit mungkin. Nama-nama anggota komisi di DPRD yang ternyata ada fotonya di website, tapi tidak ada satupun nomor yang bisa dihubungi warga biasa. Informasi itu semua ada, tidak disembunyikan sepenuhnya, hanya diletakkan di tempat yang membutuhkan kesabaran ekstra untuk menemukannya. Rizka mulai punya kesabaran itu. Suatu pagi ia sadar bahwa ia sudah tidak naik angkot sambil menatap keluar jendela dengan pikiran kosong. Sekarang ia selalu perhatikan sesuatu, jalan mana yang berlubang, rambu mana yang rusak, drainase mana yang tersumbat. Bukan karena ia sudah berubah jadi orang yang berbeda, tapi karena ada sesuatu yang terbuka di dalam caranya melihat kota ini. Seperti seseorang yang belajar nama-nama tanaman, dan setelah itu tidak bisa lagi berjalan di kebun, tanpa melihat setiap tanaman sebagai sesuatu yang punya nama. Pak Rudi tetap melambat di tikungan yang sama. Lubang itu masih ada. Rizka akhirnya tahu nama guru dari Loajanan itu. Bukan dari pertemuan langsung, tapi dari sebuah kiriman di grup yang Dian masukkan. Nama guru itu ada di daftar warga yang ikut menyerahkan dokumentasi jalan rusak ke Ombudsman. Fotonya kecil di sudut halaman. Perempuan paruh baya dengan tas selempang kulit coklat yang pudar di jahitan ujungnya, berdiri di depan gedung dengan ekspresi yang sama seperti ketika ia duduk di akar pohon di Jalan Gajah Mada sebulan lalu. Rizka screenshot foto itu. Di bawah namanya ada keterangan, guru SD Loajanan Ilir melaporkan 3 ruas jalan rusak yang sudah dilaporkan ke kelurahan sejak 2024 tanpa tindak lanjut. 2 bulan setelah demo, Rizka presentasi tugas akhir mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Topik yang ia pilih tanpa direncanakan jauh-jauh hari, hampir tiba-tiba seperti sesuatu yang sudah menunggu untuk diucapkan, adalah tentang mekanisme pertanggungjawaban publik atas penggunaan APBD dan celah-celah legal yang memungkinkan anggaran bergeser dari kebutuhan publik ke fasilitas pejabat. Dosennya mendengarkan dengan cara yang tidak biasa untuk sesi presentasi mahasiswa. Lebih diam, lebih depan, lebih tidak melihat ke laptopnya sendiri. Di akhir sesi, ia bertanya satu pertanyaan yang tidak ada di rubrik penilaian. Dari mana Rizka mulai tertarik dengan topik ini? Rizka menjawab pertanyaan itu dengan jujur, tentang angkot, tentang berita di HP, tentang lubang di tikungan yang sudah ada sejak ia pertama kali ke Samarinda. Dosennya mengangguk pelan seperti seseorang yang sudah pernah dengar cerita seperti ini, dan setiap kali mendengarnya tetap tidak bisa memperlakukannya sebagai hal biasa. Di ruang kelas yang siang itu hanya ada 12 mahasiswa dan 1 dosen, Rizka berdiri di depan slide presentasinya yang fontnya tidak terlalu rapi, dan beberapa datanya ia ketik jam 11 malam dengan mie instan di sebelahnya, dan ia merasa lebih siap dari kapanpun sebelumnya untuk mengerjakan sesuatu yang belum ia tahu sepenuhnya bentuknya. Sepatu lama itu masih ada di sudut kamarnya. Rizka tidak membuangnya. Setiap kali ia bersih-bersih kamar, ia pindahkan sebentar lalu taruh kembali di sudut yang sama. Sok kirinya yang mengelupas itu mengering dan mengkerut lebih jauh dari hari ke hari. Bekas aspal di bagian luarnya tidak hilang. Rizka tidak bisa jelaskan dengan tepat kenapa ia tidak buang. Bukan karena sentimental dengan cara yang mudah diceritakan, bukan karena ia rencanakan untuk apa, tapi ada sesuatu tentang benda itu yang terasa seperti bukti bahwa sesuatu benar-benar terjadi, bahwa ia benar-benar ada di sana, bahwa aspal Samarinda di hari itu benar-benar ada di bawah kakinya. Suatu pagi, berapa lama setelah demo Rizka tidak selalu ingat persisnya, waktu bergerak berbeda sekarang, ia naik angkot seperti biasa, bayar 4.000, duduk di bangku dekat jendela. Di tikungan itu Pak Rudi melambat, lubang itu masih ada, lebih besar sedikit dari 2 bulan lalu, tepinya lebih retak, ada genangan air di dasarnya karena semalam hujan. Rizka foto lagi dari jendela seperti beberapa kali sebelumnya, lalu tambahkan ke dokumennya yang sekarang sudah punya nama yang ia ketik sendiri suatu malam tanpa terlalu memikirkannya, nama yang sederhana dan langsung, nama yang kalau orang lain baca tidak akan langsung mengerti apa maksudnya, tapi Rizka tahu dari mana nama itu berasal. Angkot terus jalan, Samarinda terus berjalan, dan di sudut kamar kos Gansakuyan yang pagarnya masih miring, ada sepasang sepatu tua dengan sol kiri yang mengelupas yang tidak dibuang oleh pemiliknya dan mungkin tidak akan pernah dibuang, meski pemiliknya tidak pernah benar-benar
memutuskan demikian. Rizka akhirnya beli sepatu baru, 30.000, bekas impor, dari pasar pagi. Solnya tebal, cukup untuk aspal Samarinda, cukup untuk jalan jauh kalau perlu. Tapi sepatu lama itu tidak dibuang. Setiap kali bersih-bersih, selalu dikembalikan ke sudut yang sama. Karena ada sesuatu tentang benda itu yang terasa seperti bukti bahwa sesuatu benar-benar terjadi, bahwa dia benar-benar ada di sana, bahwa aspal Samarinda di hari itu benar-benar ada di bawah kakinya. Kita sering pikir bahwa perubahan besar harus terasa besar, harus ada yang diumumkan, harus ada yang viral. Tapi kadang, yang berubah adalah cara kamu melihat jalan yang kamu lewati setiap hari. Adalah satu pertanyaan yang tidak bisa kamu diam-diamkan lagi. Adalah sepasang sepatu yang tidak kamu buang. Bukan karena masih bagus, tapi karena membuangnya terasa seperti melupakan sesuatu yang belum boleh dilupakan. Kalau ada satu hal yang kamu bawa dari video ini, biar itu ini. Hadir itu penting. Meski tidak ada yang lihat kamu, meski tidak ada yang langsung berubah, meski kamu pulang dengan sol yang tipis dan 2 gorengan sisa di plastik. Kamu sudah datang, dan itu bukan hal kecil. Like kalau cerita ini menyentuh sesuatu. Subscribe untuk cerita-cerita yang tidak dibuat untuk viral, tapi dibuat untuk diingat. Dan share ke satu orang yang menurut kamu butuh mendengar ini hari ini. Sampai cerita berikutnya, jaga diri, dan perhatikan jalannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.